ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarahinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadataman arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuktadoha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqawatil aghniya, bi da'watil fuqara'i. Man tamassaka bi sunnati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, para panitia penyelenggara tabligh akbar, selaku ketua panitia Haji Afnan Gunawan, Haji Bambang Riyadi, Haji Amiruddin Pulungan, Ustadz Harun Arasad Al-Arsad, Haji Rizal Harahap, ketua orang tua kita yang kami muliakan, guru kita Al-Muhtaram wal Mukhtar, Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sinunukan, Al-Ustaz Rusdi Zainal. Berhadir pula bersama-sama dengan kita Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Mandailing Natal, Dr. Syafi'i, anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Saudara Nas'ad Sidik, Bapak Kapolsek Batahan AKP Sapariono, Bapak dan Ramil Batahan Pelda Yahya Harahap, Kepala Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Khairul Saleh, Sarjana Hukum Islam, dan yang kami hormati, kami muliakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar nikmat dan limpah ruahan kasih sayangnya kepada halayak kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini menjelang sore ini kita semua masih dalam kondisi bernapas. Walaupun di antara kita ada yang datang dengan sakit, persoalan hidup, dirundung dengan segala macam problematika, masalah pribadi, rumah tangga, tetapi alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah.
Solawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi, kemudian dilanjutkan melalui teladan akhlak dan moralitas yang melekat di dalam jiwa beliau, sekaligus mengantarkan kita kepada keselamatan dunia hingga akhirat nanti. Inilah momen yang sangat tepat dalam setahun perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah: bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadan, dan bulan Zulhijjah. Ada satu peristiwa yang sangat penting yang perlu kita simak di dalam perjalanan spiritual Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam setiap perjalanan kehidupan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini bagi kalangan orang-orang kafir dan orang munafik tidak akan menerima, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh pikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram mi'ilal Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat cepat, minal lailah, sampai menembus Sidratul Muntaha. Esok paginya beliau kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau ditanya oleh Abu Jahal, apa betul Muhammad engkau tadi malam berangkat menuju ke Masjidil Aqsa dan sampai menembus Sidratul Muntaha? Kata Rasulullah SAW, betul adanya. Aku diperjalankan, aku dibawa secepat kilat menggunakan bigal buruk. Abu Jahal bukanlah orang Islam, bukanlah orang mukmin. Sudah bukan Islam apalagi mukmin. Ibu bapak mesti paham, orang Islam belum tentu mukmin. Orang yang mengaku Islam dengan orang mukmin beda. Buya Hamka, beliau berkata, apabila kalian ingin mencari orang Islam, tunggu saja ketika ada pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri. Banyak orang Islam di lapangan. Apabila kalian mencari orang mukmin, orang beriman, datanglah kalian ke majelis-majelis ilmu. Abu Jahal bukan bagian daripada kedua itu. Abu Jahal adalah orang kafir yang tidak menerima konsep tauhid. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, kalau betul engkau dari sana Muhammad, berarti ceritamu ini omong kosong. Mengapa demikian? Karena nenek moyang kita berangkat dari Makkah menuju ke Palestina, waktu lamanya 1 bulan lebih, 40 hari 40 malam. Kesaksianmu ini tidak masuk dalam logika. Coba kalau betul kau dari sana, angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, maka saya akan jatuh. Lalu Abu Jahal bertanya kepada sahabat Nabi Abu Bakar, apa kau percaya Abu Bakar apa yang terjadi dalam peristiwa tadi malam? Kata Abu Bakar, yang lebih dahsyat, yang lebih spektakuler, yang lebih luar biasa daripada ini, aku percaya. Pada saat itulah, pada hari itulah Abu Bakar diberi marga. Bukan marga Nasution, bukan juga marga Waloni, bukan marga Panjaitan, bukan marga Harahap. Pada hari itu juga Abu Bakar diberi marga Siddiq, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, Al-Amin. Semua nabi dalam konsep teologis yang mereka bawa selalu berseiring, berjalan dengan mukjizat. Tetapi konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan mukjizat.
Konsep yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah konsep sains. Siapa bilang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada pemahaman logika? Siapa yang bilang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa beliau dibawa secepat kilat. Dalam rumus fisika Albert Einstein, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya. Matahari dengan bulan, matahari dengan bumi jaraknya 150 juta kilometer. Untuk mencapai cahaya dari matahari ke bumi memerlukan waktu 8,3 menit. Kalau 300.000 km per detik, berarti separuh dari itu kecepatan cahaya 150.000 km per detik. Minal laila 6 jam dikali 6 jam dikali 60, karena perhitungannya detik, dikali 60 dikali 6 jam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan ke Sidratul Muntaha dalam jarak 6.480 km, 480 juta kilometer per 6 menit. Ini adalah hukum relativisasi Einstein. 150.000 km jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, 1.500 km. Medan Jakarta, penerbangan pesawat dari permukaan laut 36.000, dari ketinggian 36.000 km sampai ke permukaan laut, di atas permukaan air laut, maka pesawat akan tiba dari Jakarta ke Medan memakan waktu 2 jam. Hanya 1.500 km. Secepat apa kira-kira bigal yang membawa Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha? Ada satu peristiwa sebelum beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau diperjalankan 3 kali mampir, mulai dari Masjidil Haram. Pertama mampir di tempat yang namanya Bukit Tursina. Di tengah perjalanan itu ada suara yang memanggil nama beliau. Beliau tidak menoleh, beliau tidak berpaling. Beliau berkata dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, suara apa yang memanggil itu wahai Jibril? Kata Jibril, apabila engkau berpaling Muhammad, umatmu menjadi Yahudi. Solatlah 2 rakaat. Berwudulah Rasulullah, solat 2 rakaat. Rasul bertanya, tempat apa ini wahai Jibril saudaraku? Ini adalah Bukit Tursina, di mana Musa menerima perintah Taurat. Berangkat lagi Rasulullah SAW, terbang dengan disertai dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai di Thaibah, turun mengikat bigalnya, solat lagi 2 rakaat. Ditanya, apa ini wahai Jibril saudaraku? Tempat apa ini? Ini adalah Thaibah, di mana nanti akan terkumpul semua makhluk ketika tiba tiupan sangkakala yang ketiga. Yang terakhir mereka mampir di Bethlehem. Ditanya oleh Rasulullah, tempat apa ini wahai Jibril saudaraku? Ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berwudulah Muhammad, solatlah, dan kita akan berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk naik. Di langit pertama bertemu Soleh, langit kedua bertemu Idris, langit ketiga berjumpa Nabi Adam alaihissalam, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa alaihissalam, langit ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di salah satu tempat, di mana tempat itu adalah Masjid Al-Makmur. Bertanya Rasulullah kepada Jibril, masjid apa ini ya Jibril saudaraku? Ini adalah Masjid Al-Makmur. Masjid di mana setiap hari 70.000 malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh kembali lagi. Dari sinilah mereka berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak bisa mengantar, hanya Rasulullah yang bisa naik. Berlaksa-laksa malaikat tahu yusoluna ala nabi. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salamun alaikum.
ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Bukan salam Pancasila. Ini saya dengar-dengar salam kita diganti dengan salam Pancasila. Orang masuk surga saja malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kamu orang yang sabar. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjumpa dengan saudara muslim, yang kita pakai adalah salam. Apa makna dari perjalanan Rasulullah ini? Apakah sholat baru diajarkan pada saat itu? Tidak. Perintah sholat ini sudah diajarkan sebelum datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua perintah yang Allah ajarkan kepada para nabi tidak sempurna. Termasuk di zaman Isa alaihissalam, sholat yang dilakukan oleh Nabi Isa tidak sempurna, hanya 2 rakaat sehari semalam. Rasulullah diperjalankan oleh Allah sebagai bukti bahwa kemampuan sains dikalahkan dengan kemampuan kesucian kitab suci Al-Quran, yang merupakan lahuda wa rahmatul lil mu'minin, pedoman sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Nabi-nabi yang datang dengan nama Allah, nabi-nabi yang berseru atas nama Allah, semuanya mereka dengan mujizat. Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dari 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, beliau Nabi yang sukses. 123.999 Nabi gagal, tidak ada yang berhasil. Nabi yang pertama gagal adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang terakhir gagal adalah Nabi Isa alaihissalam. Kadang-kala saya kalau melihat konsep keimanan baik, pemahaman umat Islam sendiri terhadap agama Kristen, begitu juga orang Kristen terhadap agamanya. Seolah-olah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini nabi yang berbeda. Nabi Isa adalah agama Kristen, Nabi Muhammad beragama Islam, Nabi Musa Yahudi. Padahal ketiga nabi ini sama ajarannya, ajaran tauhid, ajarannya ajaran Islam. Makanya Nabi Isa ketika dia dilahirkan, dia bersaksi, dia mengatakan, qala ini Abdullahi at-taniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Kata Nabi Isa, saya ini adalah hamba Allah. Allah memberi aku kitab, mengutus aku, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat seumur hidup. Jadi Nabi Isa itu nabi yang solat, nabi yang membayar zakat. Kalau orang sudah solat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Kafir atau mukmin? Kenapa selama ini ibu bapak menghubungkan Isa dengan orang Kristen? Ini acara-acara begini bagus juga orang Kristen dengar, supaya sadar bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam, bukan Nabi Muhammad yang mengajarkan sholat, bukan. Sholat dan perintah dalam Islam sudah diajarkan oleh para nabi sebelum beliau. Beliau datang ke dalam dunia ini sebagai nabi yang terakhir adalah untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang diajarkan oleh para nabi. Inilah hubungan korelasi antara Isa dan Muhammad. Dan yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad satu-satunya dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Inilah bangunan keislaman kita, tauhid kita ini lemah, sehingga muncul orang-orang munafik yang mengatakan agama itu sama, Kristen itu dan Islam sama. Beda. Orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Nah, itu bedanya. Betul apa betul? Nggak ada tuh pendeta dengan kiai duduk bersama-sama. Makanya saya heran, Jakarta banjir, Anies Baswedan yang disalahkan. Jakarta banjir, Gubernur DKI yang disalahkan. Saya katakan kalau Jakarta banjir bukan Anies Baswedan yang salah, orang Islam yang salah.
kiai, ustadz membawa anak-anak santri datang sholawat di dalam gereja. Itu yang bikin banjir. Ini kan lagi musim apa itu namanya? Di los lagi, dipulkan aja. Apa lagi musim apa sekarang ini? Ya, lagi musim virus apa itu? Corona. Sampai orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kosong Mekah. Nggak ada yang berani umroh. Saya bilang ini Arab yang sekarang ini, Makkah yang sekarang ini sudah kehilangan ghirah keislamannya. Kosong Makkah, takut dengan penyakit, takut dia dengan masalah, takut dengan coronavirus. Sampai Indonesia pun dikejut-kejutkan, ditakut-takuti. Ini saya dari tadi datang dari sana, dari pertama kali tiba sampai datang duduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker itu. Kenapa? Karena tidak ada yang munafik di sini. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Coba perhatikan, sebelum datang virus corona, Indonesia itu dikejutkan dengan munculnya ular-ular berbisa. Di setiap kompleks ada ular yang datang. Bahkan di masjid di Depok ada ular yang bersarang di mimbar masjid. Kenapa begitu? Allah berikan signal, Allah sengaja memberikan satu pengetahuan kepada kita bahwa di Indonesia ini banyak sekali ular. Ular yang ada di mimbar masjid itu tinggal menunggu mana nih ustadz-ustadz yang munafik. Ada yang munafik banyak. Yang munafik itu yang suka mendatangi pintu-pintu pejabat. Itu munafik. Suka mendatangi pintu penguasa, mendatangi pintu istana presiden. Itu munafik. Padahal wibawa daripada ustadz itu di atas daripada penguasa. Ini hadisnya nih. Nabi berkata, Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia itu bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kenapa kalau tidak ada ilmu para ulama? Kata Nabi sallam, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Nah, persoalannya sekarang, apakah ulama giat berdakwah? Tidak. Ulama berubah jadi umaro, umaro berubah jadi ulama. Ini persoalan. Sudah tidak konsentrasi mengurus umat, yang diurus adalah politik. Berubah. Makanya kita yang hadir tadi saya baca di sini ada MUI, ada Kapolsek, ada dan Ramil, ada ketua panitia. Saya harapkan ulama jangan jadi umaro, polisi jangan jadi umaro, tentara juga jangan jadi ulama, polisi jangan jadi ulama. Tetap pada profesi kita masing-masing untuk menertibkan dunia, mengatur kehidupan masyarakat yang begini susah. Titik penekanan dalam kehidupan iman Islam ketika kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj, tidak ada lain kecuali solat. Solat itu membentuk karakter Muslim, menjadikan seorang Muslim betul-betul Islami. Saya masih ingat dulu ketika saya baru pertama kali memeluk Islam, ingin sekali untuk datang ke masjid. 3 hari saya bersyahadat, saya katakan kepada ketua MUI Kabupaten Toli-Toli, Kiai Haji Yusuf Yamani, saya katakan, Kiai, saya mau sholat, boleh enggak? Saya kan sudah bersyahadat. Dia katakan, Pak Yaya betul sudah bersyahadat, tapi untuk ke masjid Bapak sunat dulu.
Jadi saya mau ke masjid tidak boleh karena saya baru masuk Islam. Boleh ke masjid tapi Pak Yahya disunat dulu. Kurang jelas. Susah saya bicara. Los aja. Boleh ke masjid tapi saya disunat dulu. Saya katakan oke, Pak Kiai, sekarang aja disunat. Dia bilang enggak, nantilah 3 hari dulu karena menterinya belum ada di tempat. Begitu saya disunat, dampak yang saya alami, saya tidak bisa berdiri karena sunatnya bukan pakai laser, sunatnya dijepit pakai bambu. 2 minggu saya tidak bisa jalan baik dan tidak susah, berdiri pun susah, pakai celana pun nggak bisa, jalan tinggal dipegang begini. Saya panggil istri saya, ayo kita sholat subuh. Istri saya tanya berapa rakaat, bukan rakaat karena belum tahu istilah rakaat dulu. Istri saya sama-sama dari kafir juga. Dia tanya berapa kali Pak kita sujud. Saya bilang mainkan 20 kali. Ini kan baru 3 hari masuk Islam, mau belajar sholat. Terus saya panggil dia. Itu biasanya orang Islam kalau sholat ada suratul Fatihah, baca Al-Fatihah. Kami berdua belum bisa membaca secara hijaiyah. Jadi dia juga buta, saya juga buta. Tapi sedikit banyaknya saya sudah pernah tahu huruf hijaiyah, kan hampir sama dengan patahan Ibrani. Saya terus bilang sama istri saya, kalau begitu karena saya sakit, kau juga disunat tapi tidak terlalu sakit, kau yang jadi imam, saya jadi makmum. Berapa kali sujud Pak? 20 kali. Tengok ke mana? Tengok ke jendela. Karena pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar orang Islam, itu kiblat. Kau tengok ke jendela, mainkan 20 kali. Sujud berdiri, dilihat, dilirik oleh Pak Kiai. Dekati saya, Pak Yahya, sholat apa ini? Sholat subuh, Kiai. Kenapa tengok ke sana? Kiblat ke situ. Kenapa ibu yang jadi imam? Iya, saya suruh dia jadi imam karena saya sakit. Tidak boleh Pak, di dalam Islam itu yang jadi imam itu adalah laki-laki, makmumnya perempuan. Boleh imam perempuan, makmumnya juga akhwat perempuan. Jadi bapak sudah salah. Betul saya salah Kiai? Di hadapan Allah Pak Yahya benar dengan ibu. Innamal a'malu, daripada tahu arah kiblat. Antum semua ini yang tadi tertawa, yang tadi ketawa, tahu arah kiblat, tahu jumlah rakaat, hafal suratul Fatihah. As-salatu khairum minan naum. Saya ini kan ustadz liar, artinya sering berkeliling Indonesia, berjamaah di masjid-masjid. Setiap kali saya kunjungi sholat subuh, nggak pernah ada lebih daripada 5 saf. Nggak pernah ada orang sholat subuh di masjid lebih daripada 5 saf. Itu masjid seluruh Indonesia. Ini pun yang datang banyak begini di lapangan karena baca spanduk. Yahya Waloni, sana saya punya muka. Dia sudah tahu mantan kafir, mantan pendeta. Jadi mulai dari alif sampai bajingan datang ini. Iya, karena dia mau cari tahu bagaimana saya masuk Islam. Berulang-ulang saya katakan kalau ditanya kenapa Bapak masuk Islam, saya tidak pernah masuk Islam. Nggak percaya sama saya? Usai ceramah ini, lihat ada kafir lewat,
Panggil dia. Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, sini dulu. Mau nggak kau masuk Islam? Orang kafir tidak mau masuk Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'ansyartahum am lam tunsyirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Tapi di ayat yang lain dalam Quran surah An-Nur, Allah katakan, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Bedakan antara Al-Baqarah tadi dengan Quran surah An-Nur. Apa perbedaannya? Status yang di Al-Baqarah itu adalah mu'alaf, status yang ada di An-Nur itu adalah muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, namanya muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Tidak ada kata mu'alaf di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya, itu mu'alaf. Jadi kalau ada orang masuk Islam karena dibujuk, mau kawin, ikut-ikutan, pindah agama, itu mu'alaf. Yang ada di pikiran Bapak Ibu, kalau mu'alaf itu orang lemah, bodoh, tidak ngerti apa-apa soal Islam. Sebenarnya salah itu Ibu Bapak. Orang yang diberi petunjuk itu sebenarnya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Bedakan coba ke Amerika. Di Amerika dan Eropa itu gereja tidak laku. Sekali lagi, di Amerika dan Eropa gereja tidak laku. Tidak ada penghuni gereja. Hanya pendeta berdiri di atas mimbar dengan oma, opa, kakek, nenek yang sudah mau mati usia lanjut. Siapa yang pernah ke Amerika, siapa yang pernah ke Eropa, Jerman, London, Inggris, Belanda, dia akan tahu setiap hari Minggu berkunjung ke gereja tidak ada jemaah. Lalu di Amerika gereja dijual dijadikan diskotik, gereja dijual dijadikan pub, gereja dijual dijadikan coffee house, gereja dijual dijadikan billiard table, gereja dijual dijadikan restoran. Di Indonesia saja gereja masih laku. Tapi ada satu masjid yang dipimpin oleh imam besar dari Indonesia, suku Bugis. Masjid itu namanya Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque, masjid komunitas orang Indonesia yang ada di New York. Imamnya di situ bernama Syamsi Ali, yang pernah mematahkan dan mengalahkan arogansi, kesombongan, keangkuhan Donald Bebek, Presiden Amerika. Siapa yang tidak kenal Donald Trump? Siapa yang tidak tahu arogansi dan kesombongan Donald Trump? 100 kali lipat di atas source Walker Bush, tapi mampu dipatahkan oleh Syamsi Ali. Orangnya kecil, imam yang ada di Amerika. Masjid komunitas orang Indonesia dalam satu hari, bule dari Eropa, Amerika mampir di situ untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Lalu tanyakan apa background, apa latar belakang, bagaimana kompetensi orang-orang yang masuk Islam ini. Mereka yang masuk Islam ini ternyata bukan gelandangan. Mereka yang masuk Islam ini ternyata bukan orang yang marginal. Mereka masuk Islam ini ternyata orang-orang qualified,
orang-orang cerdas yang mengumumkan kemampuan laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki mempunyai komparasi yang kuat, relevansi yang kuat dengan kitab suci Al-Quran. Mereka cari Islam bukan sebagai pegangan agama, tetapi mereka cari Islam sebagai the way of the life. Mereka pegang Islam sebagai pegangan hidup dan mati mereka. Makanya mereka yang dari kafir itu nggak pernah khawatir dengan virus corona. Orang dari kafir tidak pernah ragu sedikit pun dengan iman Islam. Coba kita perhatikan pejabat-pejabat kita yang sering bikin keributan di masyarakat, yang bikin keributan sejak era Jokowi ini. Bukan masyarakat yang bikin keributan di masyarakat, adalah pejabat publik. Betul apa betul? Pancasila ditabrakkan dengan agama. Bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, bukan orang kafir, bukan juga mu'alaf. Dia ternyata adalah pendidik, rektor, kiai, profesor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Profesor, kiai, bahkan saya dengar badan pembimbing ideologi Pancasila. Robah saja, badan pengacau ideologi Pancasila, yang mengacaukan Pancasila, yang menabrakkan Pancasila, yang bermusuhan dengan Pancasila secara garis. Dari latar belakang sejarah, yang menabrakkan Pancasila itu bukan agama, yang bertabrakan dengan Pancasila bukan agama. PKI 1948-1965 yang membuat Pancasila selamat dari rongrongan PKI. 1 Oktober ditetapkan Hari Kesaktian Pancasila. Kita yang berkumpul ini tidak ada satupun yang pengkhianat terhadap Pancasila. Nggak ada. Saya pribadi dari keluarga militer. Bapak saya perwira seksi 1 Korem 1 Santiago, 32 tahun. Ayah saya intel. Saya ingat umur 9 sampai perguruan tinggi. Saya perhatikan ayah saya dari SD. Saya sudah melihat ayah saya menginjak-injak PKI sampai keluar darah dari kuping. Itu bukan hanya wajib lapor. Ke sekolah kami disuruh angkat kaki kanan, taruh di betis kiri, tangan di kepala, ucapkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah falsafah. Manusia mampu mengejawantahkan konsep hidup yang betul-betul menunjukkan dirinya sebagai manusia yang adil dan beradab adalah manusia yang paham dengan falsafah hidup. Founding fathers kita, 9 wakil kita yang kebanyakan ulama, kemudian mereka mendirikan falsafah negara berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Napas dari Pancasila adalah agama. Tidak akan ada Pancasila kalau tidak ada agama. Makanya pendiri founding fathers kita ini yang meletakkan falsafah Pancasila itu, dari 9 orang, mereka rata-rata yang mendominasi kebanyakan adalah ulama-ulama Islam. Mustahil kalau Ustadz dituduh anti Pancasila, itu mustahil. Orang yang suka menabrakkan Pancasila dengan agama itu sebenarnya PKI. Itu.
suka menghancur-hancurkan umat. Jadi seperti begini, ini bola ini saya lempar ke bawah. Saya orang besar, orang dewasa, saya ambil bola, saya lempar ke bawah. Saya tahu saya dari ketinggian, anak-anak kecil di bawah. Nah, beginilah contohnya. Ada yang duduk pakai baju hitam ini, anak-anak. Saya lempar bola ke bawah, mereka bermain bola. Yang paling besar di antara mereka, pahanya kuat, betisnya kekar, dia menendang bola, kena sama yang kecil menangis. Inilah filosofis politik. Selama ini, mulai dari pilpres, sesudah pilpres, sampai hari ini. Untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah di dalam mengatasi berbagai macam problematika, Islam yang dibawa-bawa. Dia sendiri beragama, suka menjelekkan orang. Dia sendiri beragama Islam, suka merusak simbol Islam. Dah tahu malu nih. Saya ini bukan ulama. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Saya juga bukan ustaz. Masyarakat Indonesia ini tidak punya filter dan kurang sekali membackup kemampuan berpikir kita secara kritis. Apa saja yang datang dalam kita langsung ditelan tanpa dicerna. Informasi apapun yang kita lihat, dengar, langsung dicerna, langsung ditelan, bukan dicerna. Jadi orang-orang ini tidak tahu bersyukur. Diberi jabatan sebagai ulama, diberi jabatan sebagai rektor, diberi jabatan sebagai ketua BPIP, tidak pernah merasa bahwa itu adalah sumbangsi dari umat jamaah. Ini ketidakadilan. Yang kedua, bi'adlil umaro. Kalau yang pertama bi ilmi ulama, yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Hampir 1 dekade, hampir 10 tahun, pemerintahan Jokowi ini tidak berpihak pada umat Islam. Umat Islam terpecah. Di mana-mana yang dibawakan isu Islam, setiap kali ada isu politik, Islam dibawa. Harun Masiku mau ditangkap, hilang, diisukan teroris mau pulang. Siapa yang mau urus teroris itu? Dilarang katanya. Ini apalagi kalau lihat spanduk saya, ini ustadz radikal. Beragama tidak radikal, gak usah beragama, munafik. Beragama harus radikal. Semua orang beragama, apapun agamanya, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semua orang beragama kalau mau jujur, di dalam hatinya fanatis, ekstremis, egois. Itu 3 hal yang memang melekat dalam jiwa pemeluk agama. Saya pernah beragama Kristen, fanatis sebagai orang Kristen. Saya hidup dalam kehidupan Kristen yang sangat ketat. Orang Manado beda dengan orang Batak. Orang Batak ada marga Nasution Kristen, ada marga Nasution Islam. Tapi kami orang Manado dari kecil sudah dididik dengan ajaran Kristen fanatis. Manado tidak ada orang Islam. Orang Manado asli itu yang bermarga seperti saya Waloni, nggak ada. Tapi apa jadinya sekarang Manado? Yang dulunya saya masuk Islam cuma 0,18%, saat ini Manado sudah 54% Islamnya. Allahu Akbar. Bahkan bulan November kemarin saya di Medan, 17 kafir saya Islamkan di kota Medan. Kerjasama. Di Kabupaten Karo ada kampung mualaf dengan Yayasan Pemuda Remaja Masjid Medan. 65 kepala keluarga di Kabupaten Karo menyerah total tanpa syarat masuk Islam. Ini masjidnya baru selesai dibangun. Maksudnya apa? Dakwah itu tuding, dakwah itu tuduh. Nggak apa-apa kita tuduh, kita kritisi pemerintah supaya jadi betul, supaya jadi lurus. Karena tidak ada yang bisa meluruskan masyarakat dan pemerintah ini kecuali Allah. Perhatikan baik-baik itu.
Cina dengan segala kesombongan. Siapa nggak tahu Cina, negeri Cina? Negara yang paling tua di dunia, ada 3 negara. Negara yang paling tua di dunia itu pertama Yahudi, kedua India, ketiga Cina. Yahudi, Arab, Cina, India, dulu-dulunya mereka ini miskin melarat. Bahkan dalam sejarah Yahudi jadi budak di Mesir selama ribuan tahun. Cina juga adalah negara yang miskin dan melarat, hanya bermodalkan ginseng dan bela diri, karateka, kungfu. Allah sayang, Allah lihat Cina ini miskin melarat, Allah kasih kemampuan, berikan rizki. Begitu juga Yahudi, Allah berikan. India juga begitu. Apa yang terjadi? Dari sanalah Allah ambil nabi-nabi, 123.999 nabi berasal dari Yahudi, 24 rasul. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Cina diberkahi, India diberkahi, Cina